Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman dan Pak Piki. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai measurement of variable operational definition. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajrun Yafi Tamam dengan NPM 23013010255. Lalu ada Muhammad Ifan Zulkifli dengan NPM 23 013 011 0269. Lalu ada Geo Monang Sejabat dengan NPM 23 013 011 0106. Dan saya sendiri Muhammad Fikri Amnullah dengan NPM 23 013 011 01 0264. Materi pertama yaitu how variables are measured atau bagaimana variabel itu diuji. Jadi untuk menguji hipotesis atau variabel bahwa keragaman tenaga kerja mempengaruhi efektivitas organisasi, kita harus mengukur keragaman tenaga kerja dan efektivitas organisasi. Adapun pengertian dari measurement atau pengukuran sendiri adalah penugasan angka atau simbol pada karakteristik atau atribut objek sesuai dengan seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, objek ini dapat meliputi orang atau unit bisnis strategis atau perusahaan atau negara, sepeda, gajah, ataupun peralatan dapur. Adapun pengertian dari seorang judge atau seorang juri pada pengujian variabel ini adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menilai kualitas sesuatu. Contohnya itu seperti rasa yogurt. Nah, untuk rasa yogurt sendiri, judge-nya yaitu seorang chef, biasanya seorang chef, ataupun kecenderungan mencari rangsangan pada broker saham. Nah, biasanya ini untuk judge-nya sendiri adalah seorang ekonom ataupun keterampilan komunikasi siswa, yang mana judge-nya adalah seorang guru. Adapun sifat-sifat objek itu dapat diukur secara fisik menggunakan alat ukur yang telah dikalibrasi, yang tidak menimbulkan masalah pengukuran. Contohnya panjang meja yang mana bisa diukur menggunakan meteran atau menggunakan penggaris. Lalu ada berat badan bisa diukur dengan timbangan dan seterusnya. Mengoperasionalisasikan konsep multidimensional motivasi berprestasi. Misal, kita tertarik untuk menetapkan hubungan antara gender dan motivasi berprestasi. Untuk menguji hubungan ini, kita harus mengukur baik gender maupun motivasi berprestasi. Pada titik ini, mungkin memahami bahwa sementara mengukur gender tidak akan menimbulkan masalah, mengukur motivasi berprestasi mungkin akan menimbulkan masalah karena konstruk yang terakhir ini bersifat abstrak dan subjektif. Untuk untuk alasan inilah kita harus menyimpulkan motivasi berprestasi dengan mengukur dimensi, perilaku, segi, atau karakteristik yang kita harapkan muncul pada orang dengan motivasi berprestasi yang tinggi. Memang benar, tanpa mengukur dimensi, segi, atau karakteristik ini, kita tidak akan dapat sampai pada pernyataan yang mendasar mengenai hubungan antara gender dan motivasi berprestasi. Setelah kita mendefinisikan konstruk tersebut, langkah selanjutnya dalam proses pengukuran konstruk abstrak seperti motivasi berprestasi adalah menelusuri literatur untuk mengetahui apakah ada ukuran konsep yang sudah ada. Baik jurnal ilmiah maupun scale handbook atau buku pegangan skala merupakan sumber penting dari ukuran yang ada. Sebagai aturan umum, artikel empiris yang diterbitkan dalam jurnal akademik memberikan deskripsi rinci tentang bagaimana konstruk tertentu diukur. Informasi seringkali diberikan mengenai ukuran apa yang digunakan, kapan, dan bagaimana ukuran tersebut dikembangkan oleh siapa dan sudah berapa lama digunakan. Buku pegangan skala juga merupakan sumber yang berguna tentang skala pengukuran yang ada. Buku pegangan skala seperti Marketing Scales Handbook atau Handbook of Organizational Measurement memberikan tinjauan atas skala pengukuran yang telah muncul dalam literatur akademik.
Buku pegangan ini membantu menentukan apakah sebuah skala pengukuran memang ada dan jika ada lebih dari satu skala pengukuran, membuat pilihan logis di antara ukuran yang ya. Selanjutnya ada dimensi dan elemen motivasi berprestasi. Nah, eh, dimensi perilaku, segi atau karakteristik apa yang kita harapkan muncul pada orang dengan motivasi berprestasi yang tinggi, mereka mungkin memiliki 5 karakteristik luas khas berikut yang akan kita sebut sebagai dimensi. Nah, dimensi yang pertama adalah mereka akan digerakkan oleh pekerjaan. Artinya, mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu demi memperoleh kepuasan karena telah mencapai dan menyelesaikan sesuatu. Dimensi yang kedua ada banyak dari mereka umumnya tidak ingin bersantai dan mengalihkan perhatian mereka pada hal lain selain aktivitas terkait pekerjaan. Yang ketiga, karena mereka selalu ingin berprestasi dan menyelesaikan sesuatu, mereka akan lebih suka bekerja sendiri daripada bersama orang lain. Kemudian dimensi yang keempat, dengan pikiran dan hati yang tertuju pada pencapaian dan prestasi, mereka lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang menantang daripada pekerjaan yang mudah dan monoton. Namun, mereka tidak akan mau menerima pekerjaan yang terlalu menantang karena harapan dan probabilitas untuk berprestasi dalam pekerjaan tersebut terlalu tinggi. Yang kelima, mereka ingin mengetahui bagaimana kemajuan mereka dalam pekerjaan saat ini. Dengan begitu, mereka ingin sering mendapat umpan balik, baik secara langsung maupun terselubung dari atasan, rekan kerja, atau bahkan bawahan mereka untuk mengetahui perkembangan pekerjaan mereka. Dengan demikian, kita akan mengharapkan mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi untuk mengarahkan diri bekerja keras, sulit untuk bersantai, lebih suka bekerja sendiri, terlibat dalam pekerjaan yang menantang namun tidak terlalu menantang, dan mencari umpan balik. Walaupun memecah konsep ini dalam 5 dimensi tersebut memang sedikit mengurangi tingkat abstraksinya, kita masih belum mengoperasionalkan konsep ini ke dalam elemen perilaku yang terukur. Hal ini bisa dilakukan dengan memeriksa masing-masing dari 5 dimensi tersebut dan memecahnya lebih lanjut ke dalam elemennya sehingga menggambarkan perilaku aktual yang akan ditunjukkan. Perilaku ini sebaiknya dapat diukur secara kuantitatif sehingga kita dapat membedakan antara mereka yang memiliki motivasi tinggi dengan mereka yang kurang. Selanjutnya, eh, pada konteks dimensi dan elemen motivasi berprestasi, pada slide sebelumnya kita telah mengetahui terdapat 5 dimensi. Nah, pada slide ini akan menjelaskan mengenai elemen dari dimensi 1. Dimungkinkan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang digerakkan oleh pekerjaan. Seseorang dapat yang pertama selalu berada di tempat kerja, kedua enggan mengambil cuti dari pekerjaan, dan ketiga tetap bertahan meskipun menghadapi beberapa kegagalan. Jenis perilaku ini dapat diukur. Misalnya, dapat menghitung jumlah jam karyawan terlibat dalam aktivitas terkait pekerjaan selama jam kerja, di luar jam kerja, di tempat kerja, dan di rumah, di mana mereka kemungkinan besar akan melanjutkan tugas yang belum selesai. Jadi jumlah jam yang mereka curahkan pada pekerjaan dapat menjadi indeks sejauh mana pekerjaan mendorong mereka. Selanjutnya, melacak seberapa sering orang bertahan dalam pekerjaannya meskipun menghadapi kegagalan juga mencerminkan sejauh mana mereka bertahan dalam mencapai tujuan mereka. Contoh, seorang siswa yang keluar dari sekolah karena gagal lulus ujian pertama mungkin dianggap tidak memiliki ketekunan yang tinggi. Namun, seorang siswa yang meskipun mendapatkan nilai D pada 3 kuis, tetap belajar siang dan malam untuk memahami mata kuliah atau pelajaran yang sulit, menunjukkan perilaku ketekunan dan motivasi berprestasi.
Individu yang termotivasi oleh prestasi biasanya tidak akan menyerah pada tugas mereka bahkan ketika menghadapi kegagalan di awal. Ketekunan mendorong mereka untuk terus maju. Oleh karena itu, ukuran ketekunan dapat diperoleh dengan menghitung jumlah hambatan yang dialami seseorang pada tugas tertentu dan tetap berlanjut tanpa terpengaruh oleh kegagalan. Contoh lain yaitu seorang akuntan mungkin menemukan bahwa ia tidak dapat menyeimbangkan buku laporan. Ia telah menghabiskan berjam-jam mencoba menemukan kesalahan, gagal, dan akhirnya meninggalkan pekerjaannya. Namun, di sisi lain, akuntan dalam posisi yang sama mungkin terus mencari kesalahan, menemukannya, dan menyeimbangkan buku laporan. Menghabiskan seluruh malam dalam proses tersebut. Dalam kasus ini, mudah untuk menilai siapa di antara keduanya yang lebih tekun hanya dengan mengamatinya. Akhirnya, untuk mengukur keengganan mengambil cuti, kita hanya perlu mengetahui seberapa sering orang mengambil cuti dari pekerjaannya dan untuk alasan apa. Jika seorang karyawan seharusnya mengambil 7 hari cuti selama 6 bulan terakhir untuk menghadiri pertandingan sepak bola, bepergian keluar kota, dan mengunjungi teman, kita dapat menyimpulkan bahwa individu tersebut mungkin tidak segan mengambil cuti dari pekerjaan. Namun, jika seorang karyawan tidak pernah absen bahkan 1 hari selama 15 bulan terakhir dan tidak melewatkan pekerjaan meskipun sakit, jelas terlihat bahwa ia terlalu berdedikasi pada pekerjaan dan enggan mengambil cuti. Dengan demikian, jika kita dapat mengukur berapa jam orang bekerja pada aktivitas terkait pekerjaan, seberapa sering dan untuk alasan apa mereka mengambil cuti, serta seberapa sering mereka bertahan menghadapi kegagalan pekerjaan, kita akan memiliki ukuran sejauh mana karyawan digerakkan oleh pekerjaan. Variabel ini ketika diukur akan menempatkan individu pada rentang dari mereka yang hampir tidak digerakkan oleh pekerjaan hingga mereka yang hidupnya seluruhnya adalah pekerjaan. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan indikasi tentang sejauh mana motivasi berprestasi daripada karyawan atau pekerja itu sendiri. Baik, selanjutnya ini merupakan slide sebelumnya dari lanjutan dari slide sebelumnya, yang mana merupakan masih dalam bentuk elemen dimensi. Jadi di sini saya melanjutkan mulai dari elemen dimensi 2, yang mana elemen dimensi 2 ini merupakan tingkatan keenggaan untuk bersantai yang dapat diukur dengan menanyakan kepada orang-orang seperti seberapa sering mereka memikirkan pekerjaan saat jauh dari tempat kerja, apa hobi mereka, bagaimana mereka menghabiskan waktu saat jauh dari tempat kerja. Nah, mereka yang mampu bersantai akan menunjukkan bahwa mereka umumnya tidak memikirkan pekerjaan atau tempat kerja yang berada di rumah, bahwa mereka menghabiskan waktu untuk hobi, terlibat dalam kegiatan waktu luang, dan menghabiskan waktu terjaga mereka bersama keluarga atau dalam kegiatan sosial atau budaya lainnya. Dengan demikian, dapat menempatkan bahwa karyawan pada suatu kontinum, mulai dari mereka yang sangat rileks hingga mereka yang sangat kurang rileks, kemudian dimensi yang mana dimensinya kemudian dapat diukur. Nah, untuk dimensi yang ketiga, mengenai individu dengan motivasi berprestasi tinggi yang tidak memiliki kesabaran terhadap orang yang tidak efektif dan enggan bekerja sama dengan orang lain. Nah, meskipun orang-orang yang bermotivasi berprestasi dalam organisasi mungkin memiliki peringkat yang sangat tinggi dalam predisposisi perilaku, mungkin ada orang yang tidak terlalu bermotivasi berprestasi, mereka mungkin sama sekali tidak mempermasalahkan ketidakefektivitasan diri mereka sendiri maupun orang lain.
Nah, untuk elemen dimensi yang keempat, ukuran seberapa bersemangatnya orang dalam mencari pekerjaan yang menantang dapat dilihat dari menanyakan kepada karyawan jenis pekerjaan apa yang mereka sukai. Sejumlah deskripsi pekerjaan yang berbeda dapat disajikan. Beberapa pekerjaan memerlukan pekerjaan stereotip yang bersifat rutin, dan yang lainnya dengan gradasi tantangan yang melekat di dalamnya. Preferensi karyawan untuk berbagai jenis pekerjaan kemudian dapat ditempatkan pada suatu kontinum yang berkisar dari mereka yang lebih menyukai pekerjaan yang cukup rutin hingga mereka yang lebih menyukai pekerjaan tantangan yang eh, dengan peningkatan tantangan yang progresif. Dan untuk elemen yang terakhir yaitu elemen dimensi 5, yang jadi mereka yang menginginkan umpan balik mencarinya dari atasan, rekan kerja, dan beberapa orang, bahkan dari bawahan mereka. Mereka ingin tahu pendapat orang lain tentang seberapa baik kinerja mereka. Umpan balik baik positif maupun negatif yang menunjukkan seberapa besar pencapaian orang dan pencapaian mereka. Jika mereka menerima pesan yang menunjukkan perlunya perbaikan, mereka akan menindaklanjutinya. Oleh karena itu, mereka terus-menerus mencari umpan balik dari berbagai sumber dengan mencatat seberapa sering individu mencari umpan balik dari orang selama periode waktu tertentu. Nah, setelah mengoperasikan konsep motivasi berprestasi dengan motivasi tingkat abstraksinya menjadi perilaku yang dapat diamati. Jadi kita dapat mengembangkan alat ukur yang baik untuk memanfaatkan konsep motivasi berprestasi yang kegunaannya merupakan agar orang lain ini dapat menggunakan alat ukur yang sama sehingga menjamin replikasi. Nah, pada slide ini kita membahas mengenai operasionalis pada apa yang bukan. Jadi ini sama pentingnya untuk memahami apa itu operasionalisasi. Yang mana ini sama pentingnya untuk mengingat apa yang bukan operasionalisasi. Operasionalisasi tidak menggambarkan korelasi konsep tersebut. Misalnya, keberhasilan dalam kinerja tidak dapat menjadi dimensi motivasi berprestasi. Meskipun yang bermotivasi kemungkinan besar akan mencapainya. Nah, dengan demikian motivasi berprestasi dan kinerja atau kesuksesan mungkin sangat berkorelasi, tetapi tidak mengukur tingkat motivasi seorang melalui kesuksesan dan kinerja. Kinerja dan kesuksesan mungkin dimungkinkan sebagai konsekuensi dari motivasi berprestasi, tetapi keduanya bukanlah tolak ukurnya, yang mana seorang dengan motivasi berprestasi yang tidak mungkin gagal karena suatu alasan, mungkin di luar kendalinya atau untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Jadi karena itu, jika kita menilai motivasi berprestasi orang dengan kinerja sebaik tolak ukurnya, kita akan mengukur konsep yang salah, yang mana alih-alih mengukur motivasi berprestasi sebagai variabel yang kita minati, dan justru mengukur kinerja variabel lain yang tidak ingin kita ukur atau minati. Nah, dengan demikian, bahwa mengoperasionalkan suatu konsep berarti menguraikan alasan, antecedent, konsekuensi, atau korelasinya, melainkan ia mendeskripsikan karakteristik teramatinya agar dapat mengukur konsep tersebut. Yang mana ini penting untuk diingat karena jika tidak mengoperasionalkan konsep secara tidak tepat atau mencampur adukannya dengan konsep lain, maka kita tidak akan memiliki ukuran yang valid. Berarti tidak akan memiliki data yang baik dan penelitian kita tidak akan ilmiah. Baik, saya di sini yaitu review of operationalization. Operasionalisasi diperlukan untuk mengukur konsep-konsep abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Variabel-variabel yang lebih objektif seperti usia dan tingkat pendidikan dapat diukur dengan mudah melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana dan langsung, sehingga tidak perlu dioperasionalisasikan. Kita telah menyoroti bahwa operasionalisasi dimulai dengan definisi konsep.
Selanjutnya yaitu International Dimension of Operationalization. Dalam melakukan penelitian transnasional, penting untuk diingat bahwa beberapa variabel memiliki makna dan konotasi yang berbeda di berbagai budaya. Maka, oleh karena itu, bijaksanaan bagi peneliti yang berasal dari negara yang menggunakan bahasa berbeda untuk melibatkan bantuan para ahli lokal dalam mengoperasionalkan konsep-konsep tertentu saat melakukan penelitian lintas budaya. Baik, sekian saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.